Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarak, NIM 3419060 dari kelas Produksi Penerbitan Pers kelas D dengan dosen pengampu yaitu Bapak Kuswandi MPTI. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang diberikan oleh Bapak dosen Kuswandi, yaitu nomor 1. Dalam sebuah produksi penerbitan pers terdapat banyak jenis berita. Jelaskan masing-masing jenis berita dan jabarkan. Jenis-jenis berita yaitu ada 7. Yang pertama yaitu strike news, berita langsung. Strike news atau berita langsung adalah berita yang ditulis secara ringkas, lugas, apa adanya. Biasanya berisi informasi terkini tentang peristiwa yang sedang hangat, aktual, dan penting. Dan yang kedua yaitu opinion news atau berita opini. Opinion news atau berita opini adalah berita yang berisi pendapat atau pernyataan atau komentar atau praktisnya. Berita opini itu memberikan pernyataan narasumber seperti pidato, konferensi pers, atau ucapan pejabat, pengamat, atau orang masuk kategori newsmaker atau pembuat berita. Berita yang berisi pernyataan presiden, menteri, pengamat, gubernur, artis tentang suatu masalah adalah contoh berita opini. Penulisan berita opini biasanya dimulai dengan pernyataan atau statement lead atau teras kutipan question lead dengan mengedepankan ucapan yang isinya dianggap paling penting atau menarik. Sebagai tanda bahwa berita tersebut adalah opini, biasanya pada judul dicantumkan narasumber diikuti titik 2, lalu berisi kutipan pernyataan atau kesimpulan pernyataan yang paling menarik. Dan yang ketiga yaitu interpretative news atau berita interpretatif. Interpretative news adalah berita yang dikembangkan dari strike news dengan tambahan komentar dan penilaian dari reporter atau narasumber yang berkompeten. Jenis berita ini merupakan gabungan antara fakta dengan opini atau penilaian reporter atau narasumber. Dan yang keempat yaitu explanatory news atau berita penjelasan. Disebut juga berita pengungkapan. Jenis berita ini sifatnya menjelaskan secara detail dengan menguraikan sebuah peristiwa dengan data yang lengkap. Fakta dijelaskan secara rinci dengan beberapa argumentasi atau pendapat. Dan yang kelima yaitu depth news atau in-depth news. Depth news adalah berita mendalam yang dikembangkan dari berita yang sudah ada. Pendalaman berita dilakukan dengan cara mencari informasi tambahan dari narasumber atau fakta-fakta yang ada sebelumnya. Biasanya jenis berita ini lebih menonjolkan unsur bagaimana, who, dan mengapa atau why. Mengapa terjadi, apa penyebabnya, bagaimana prosesnya, bagaimana dampaknya, apa yang harus dilakukan. Tidak seperti strike news yang ringkas. Berita jenis ini seringkali lebih panjang sebab mengungkapkan informasi secara tuntas. Depth news biasanya disajikan dalam laporan khusus. Dan yang keenam yaitu investigative news atau berita investigatif. Sama dengan explanatory news, interpretative news, dan depth news. Berita investigasi merupakan pengembangan dari berita yang sudah ada. Namun berita investigasi adalah berita yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan wartawan, sebagaimana halnya polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan sebuah kasus. Yang membedakan berita investigatif dengan explanatory news dan interpretative news serta depth news adalah jenis berita ini berisi fakta yang membongkar kasus kriminal atau penyelewengan yang merugikan kepentingan publik, misalnya keterlibatan oknum pejabat atau petugas dalam kasus pembalakan liar, kebakaran hutan, atau kasus korupsi. Investigasi news berupaya untuk mengungkapkan hal-hal tersembunyi di balik suatu kejadian, sehingga seringkali dalam melakukan penelusuran informasi
dan penyelidikan untuk berita ini, jurnalis harus bertindak secara intel dan bisa jadi mempertaruhkan nyawanya. Dan yang terakhir yaitu berita comprehensive news. Comprehensive news merujuk pada berita yang berisi laporan mengenai fakta dari suatu peristiwa yang ditinjau secara menyeluruh dari berbagai aspek dan sudut pandang. Nah, demikian jenis berita yang dikenal di dunia jurnalistik. Soal nomor 2. Di tengah disrupsi perkembangan pers, lahirlah media online. Bagaimana teknis dan syarat pendirian pers online? Jadi untuk perusahaan pers atau media online yang bisa diakui secara hukum dalam pendiriannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni salah satunya adalah harus berbentuk badan hukum. Lebih jauh lagi, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistiknya, media online harus tetap mengacu pada UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta pedoman-pedoman yang telah ditetapkan Dewan Pers sebagai lembaga pengawas jurnalistik. Soal nomor 3. Setiap lembaga pers dipastikan terdapat rubrikasi program maupun konten. Menurut Anda bagaimana merancang rubrikasi program atau konten yang baik? Perusahaan media cetak wajib melakukan perpaduan antara media cetak, media elektronik, dan media online di era konvergensi media ini dan mengolaborasikan antara manajemen kebijakan redaksional dan kebijakan korporasional yang bisa ditempuh dengan menjalankan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan media cetak harus melakukan berbagai inovasi dan melebarkan sayap bisnis yang mampu mengombinasikan atau menyinerginasikan media cetak, media online, dan media elektronik. Kedua, perusahaan media cetak juga harus menggarap potensi anak-anak muda, pelajar, dan mahasiswa sebagai mitra dalam menghasilkan berbagai produk berita dengan menyediakan rubrik khusus. Ketiga, perusahaan media cetak harus melakukan berbagai pembenahan internal dan eksternal dengan menyinergisasikan kebijakan manajemen redaksional dan kebijakan manajemen korporasional. Keempat, membangun kanal internet dan melakukan reportase dalam beragam platform menjadi niche media integrasi laporan yang real time, mendorong inovasi, berinvestasi di bidang mobile device, berkomunikasi dengan pembaca muda, dan membangun komunitas serta berlangganan atau gratis. Soal nomor 4. Apa yang Anda ketahui tentang konvergensi media? Berikan contoh model dalam konvergensi sebuah media. Konvergensi media adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan. Konvergensi bukan merupakan hal baru, tapi kata ini mulai mengalami pembaruan popularitasnya tahun ini dan menjadi pembahasan utama tentang tren komunikasi masa tahun depan. Miguel menjelaskan konvergensi media terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, corporate convergence. Corporate convergence diibaratkan sebagai sebuah sinergi seperti sebuah perusahaan penyedia konten, studio film, dan record label. Sinergi berubah menjadi konvergensi sebuah visi satu perusahaan membawa setiap layanan yang dimilikinya. Dan yang kedua, operational convergence.
Operasional convergence terjadi ketika pemilik beberapa media properti dalam satu pasar dan mengkolaborasikan operasi terpisah mereka ke dalam satu usaha yang sama. Keuntungan dari jenis konvergensi ini adalah penghematan biaya dalam menyewa karyawan. Adapun jenis konvergensi ini memiliki kelemahan karena harus melakukan pelatihan reporter agar ahli di berbagai media. Dan yang terakhir yaitu device convergence. Device convergence adalah kombinasi 2 atau 3 fungsi perangkat dalam satu mekanisme. Contohnya seperti iPhone yang memiliki semua perangkat, yakni ponsel, kamera, MP3 player, dan dapat menyambung dengan internet. Device convergence mewujudkan dirinya dengan cara lain. Semua media tampaknya berkonvergen di internet sebagai saluran utama distribusi. Soal nomor 5. Dalam mendirikan sebuah lembaga pers telah diatur ketentuannya dalam UU nomor 40 tahun 1999. Apa saja yang harus dipenuhi dalam mendirikan sebuah lembaga pers? Mekanisme pendirian perusahaan pers itu ada 3. Harus berbadan hukum, memiliki sekretariat, serta struktur organisasi. Yang pertama, berbadan hukum. Bentuk-bentuk badan hukum di Indonesia antara lain perseroan terbatas atau PT, yayasan, dan koperasi. Belum terdapat ketentuan secara spesifik yang mensyaratkan perusahaan pers untuk memiliki bentuk badan hukum tertentu. Yang kedua, memiliki sekretariat. Perusahaan pers wajib memiliki sekretariat sebagaimana yang telah tertuang dalam standar perusahaan pers atau SPP. Tepatnya pada poin ke-14, yaitu perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab serta terbuka melalui media yang bersangkutan. Khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Dan yang terakhir yaitu harus memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi dalam perusahaan pers yang memiliki integritas dan kredibilitas serta anggota yang profesional dibutuhkan dan perlu dikembangkan, karena organisasi perusahaan pers memperoleh mandat untuk mendukung, memelihara, dan menjaga kemerdekaan pers yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C dan F serta UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.